الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya seputar tayamum. Sekarang kita masuk ke satu edisi tambahan. Jadi ini tidak terdapat di kitab matannya. Ini ditambahi oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini hewan-hewan yang sunnah dibunuh. Ini tambahan dari kemarin bab tayamum, karena kemarin sempat membahas makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh Islam. Kemarin diantaranya manusia yang meninggalkan sholat, kemudian non muslim yang memusuhi kita, dan lain sebagainya, zina muhson dan lain-lain kemarin. Sekarang kita masuk pada hewan-hewan yang sunnah dibunuh. Far'un, satu cabang tambahan, ditambahi oleh Imam Nawawi. Yusannu qatlul mu'dhiyat, disunahkan membunuh hewan-hewan yang menyakiti. Itu menyakiti itu ada seperti nyamuk. Ya, mungkin kalau sekarang masalahnya kalau zaman dulu itu kan belum ada teknologi, belum ada penelitian sains bahwa kesinambungan siklus kehidupan makhluk hidup ini harus ada keseimbangan. Jangan ekosistem ekosistem keseimbangan, jangan ada populasi tertentu terlalu banyak atau terlalu sedikit, kan biasanya gitu. Terus sampai mulai dari mikroba istilahnya sampai ke istilahnya mamalia, hewan-hewan yang besar gitu loh, manusia dan lain sebagainya. Itu menurut penelitian modern itu kan harus ada keseimbangan gitu kan ya. Populasi tertentu jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Ini mungkin belum dipahami di zaman dahulu. Tuh, makanya mestinya kita tidak serta-merta bagaimanapun juga fikih itu kan banyak sekali dari sifatnya analogi. Awalnya dari Nabi begini, kemudian karena Nabi itu kan bersabda kan secara universal, perlu ada penelitian, perlu ada padanan-padanan yang dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah, padanan-padanan itu ditemukan oleh ulama-ulama zaman dahulu sebelum adanya penelitian sains gitu. Makanya ya beberapa mungkin berbeda dengan kemaslahatan untuk sekarang. Seperti di sini membunuh harimau. Harimau kan termasuk hewan yang dilindungi. Populasinya sudah sangat sedikit. Makanya pernah kan bahkan itu kan yang dilanggar oleh Eropa waktu itu sampai terjadi penyakit yang wabah yang membunuh hampir 500 juta orang. Itu wabah terbesar sepanjang masa waktu itu, membantai kucing, karena kucing dianggap hewan yang membawa celaka, karena itu simbol dari sihir katanya gitu. Karena memang Eropa waktu itu sangat terbelakang di dalam kebudayaan dan peradaban, sehingga dengan pembantaian kucing di mana-mana akhirnya populasi tikus meningkat drastis dan terjadi wabah MERS yang membunuh banyak orang lah itu. Dan kalau sekarang ini mungkin bahasanya di era modern itu ada diversitas itu ya. Jadi diversitas itu makhluk hidup seperti mikroba, terus bakteri dan lain sebagainya itu harus seimbang. Makanya industri modern ini kan banyak sekali yang memonetisasi jadi semuanya itu dibikin praktis gitu. Semuanya itu dibikin praktis, kinerjanya tunggal, kemudian alatnya tunggal,
Jadi satu produksi itu bisa melakukan segalanya, pengadaan material, pengolahan sampai semuanya itu dalam satu mesin gitu. Sehingga di situ limbahnya nanti kompleks. Karena limbahnya kompleks, sementara bakteri-bakteri yang tersedia di era modern itu terbatas, tidak adanya divertasisasi sehingga akhirnya limbah-limbah itu tidak terurai oleh kemampuan alam. Lah itu kan diantaranya keseimbangan populasi makhluk hidup itu tidak benar lah. Ini makanya dalam beberapa hal di sini mungkin akan berbeda di era modern karena ini tulisan ulama zaman dulu ya. Yusanu qatlul mu'dhiyat, disunahkan membunuh hewan-hewan yang menyakiti, allati tu'dhi bi tab'iha, yang punya karakter menyakiti. Kal fawasikil khams, seperti hewan-hewan perusak yang 5 jenis ini. Wahiyal lati kathara khabasuha wa idza'uha. Hewan-hewan ini kotor atau ini dan juga menyakiti. Seperti al-ghurabul ladzi la yuqal, seperti gagak tapi dan dia itu memang gagak itu tidak halal dimakan, gagak yang pemakan bangkai itu. Walladzi ba'atsahu Nabiyullah Nuh alaihi salam min asfina yati bi khabril ard. Ini ada riwayat dulu mengatakan bahwa memang zaman dulu itu interaksi hewan dengan manusia itu begitu dekat gitu. Ya, mungkin sekarang masih ada beberapa ya orang bisa mempermainkan monyet itu, orang mempermainkan ikan, lumba-lumba dan sebagainya. Lalu zaman dulu juga manusia itu begitu menyatu dengan alam sehingga Nabi Nuh waktu banjirnya sudah reda, kemudian menyuruh burung gagak untuk melihat coba ke bawah tanahnya itu sudah padat belum gitu. Kira-kira kalau kita turun nih. Malah burung gagaknya makan bangkai-bangkai yang ada di situ. Nah, itu menurut riwayat sehingga sunnah untuk dibunuh. Mungkin kalau di era modern mungkin nggak boleh mungkin ya, membunuh burung gagak ini. Atau mungkin membunuh sedikit nggak apa-apa, kalau terlalu banyak tidak boleh. Fataraka amru wa aqbala ala jifatin wal hidaatu. Dan dia tidak menurut dan dia malah menetap di lumpur-lumpur dan makan bangkai. Wal hidaah, disunahkan membunuh hidaah. Hidaah itu semacam burung elang ya, pemakan bangkai juga ya. Nah itu, dan dia kan punya cakar itu kan. Itu malah banyak dipelihara di Dubai. Orang-orang kaya Dubai itu pada melihara ada harimau, singa, yang aneh-aneh pokoknya itu udah orang kebanyakan duit itu. Mangga. Kemudian wal aqrab, kalajengking. Nah, ini disunahkan membunuh. Walaha tsamaniyatu arjulin wa 'ainaha fi dhahriha, yang mempunyai 8 kaki dan kedua matanya berada di atas punggungnya. Walidha yuqalu inna amya, sehingga dikatakan amya karena apa? Likauniha la tubsiru ma amamaha, karena dia tidak bisa melihat di depannya yang sejajar dengan tingginya, dia bisa melihatnya ke atas. Taldagu wa tu'limu ilaman syadidan, dia ngantup itu apa? Menyengat, bahasa Indonesianya ini. Menyengat dan menyakiti. Artinya sengatannya itu kadang mempunyai racun yang mempunyai efek sangat sakit. Ilaman syadidan, sakit sekali. Itu sunnah. Wal fa'ratu, disunahkan membunuh tikus. Nah, wa yallati amadat ila hibali safinati sayyidina Nuh faqataha. Ya, diriwayatkan dia dulu banyak motong-motong memakan tali-tali kapalnya Nabi Nuh sampai pada potong. Fata'atha wa khadhatil fatila li tahrikil bait aidan. Pernah tikus juga memakan tali-tali ini Ka'bah dulu, sering sekali itu tali-tali Ka'bah dimakan. Fa'amara Nabi biqatliha, sehingga Rasulullah SAW pernah menyuruh untuk
membunuh tikus-tikus itu. Nah, itu juga sunnah dibunuh. Wal kalbul aqur, anjing yang merugikan, anjing yang galak. Nah, ini kemarin anjing itu termasuk hewan yang dimuliakan oleh Islam. Nah, ini makanya jangan sampai salah paham. Bukan berarti anjing najis. Anehnya itu ada riwayat, dan ini hadisnya sahih. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing, ya. Itu Hirrah, itu riwayat yang sangat terkenal. Dan ada orang masuk surga gara-gara anjing. Jadi ada anjing haus sekali, kemudian dia ambil pakai huzah sepatu dari kulitnya itu, dari sumur, kemudian diminuman ke anjing, dia masuk surga. Dan ada orang menyiksa kucing, nggak dikasih makan sampai mati, dan dia masuk neraka. Nah, makanya anjing itu termasuk hewan yang dimuliakan. Lah, yang disunah dibunuh apa? Al-kalbul aqur. Dan ini di barat pun ada kan, anjing yang memang agresif ke manusia itu bisa membunuh, biasanya disuntik mati biasanya ya. Wa qadiyatu kalamin Nawawi wa Rafi'i an naqtina hadhihi al-fawasiq al-khams haram. Dan menurut Imam Nawawi serta Imam Rafi'i, memelihara hewan-hewan tersebut itu haram. Kadang kan ada orang yang aneh itu, melihara laba-laba itu, melihara kalajengking kayak gitu. Kan ada orang aneh-aneh. Wa kadzalikal ankabut. Begitu juga laba-laba. Laba-laba juga dikatakan sunah dibunuh, fahiya min zawatis sumum, tapi yang mempunyai racun. Kama qala al-atibba. Nanti kalau lebih parahnya kalau racunnya itu jadi Spiderman itu. Itu kalau nanti gigit semua orang jadi Spiderman, kebanyakan superhero, nanti malah repot. Wa in kana nasjuha tahiran, walaupun jaringnya itu suci. Ya, jaring laba-laba itu suci. Padahal itu kan dari kotorannya ya, tapi itu suci. Wa katsirun minal awam yamtani'u min qatliha li'anha 'ashashat fi famil ghari 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun riwayatnya tidak kuat, tapi banyak sekali orang yang meyakini bahwa membunuh laba-laba tidak boleh karena dulu membantu Nabi terhindar dari kejahatan. Tapi memang benar, kalau riwayat itu benar, tapi riwayat bahwa laba-laba itu nggak boleh dibunuh itu nggak ini. Tapi orang awam banyak yang meyakini bahwa laba-laba itu tidak boleh dibunuh karena dia termasuk ikut menolong Nabi gitu. Wallahu a'lam. Wa yalzamu 'ala hadza alla yuzba al-hamam li'annahu 'ashasha aidan 'ala famil ghar. Otomatis kalau meyakini ini nanti jadi meyakini burung merpati tidak boleh disembelih. Karena di riwayat itu juga di samping laba-laba juga ada burung merpati yang bikin susuh sarang. bikin sarang di pintu goa itu, sehingga kafir Quraisy ketika mencari Nabi itu tidak jadi masuk ke goa itu. Jadi ada sarang laba-laba, ada sarang burung ini merpati gitu. Nah, mungkin itu mengapa merpati begitu dihormati di Masjidil Haram, banyak sekali merpati itu. Kotorannya sampai tukang sapunya itu dan dikasih makan di situ. Ya mungkin karena itu ngikutin ini merpati, ini keramat, ini dulu pernah menolong Nabi di Gua Hira, dan ini keturunannya gitu. Tapi yaitu merpati halal, boleh dimakan. Wa fi kalami ba'dihim anal aqabu darban. Tapi menurut satu riwayat laba-laba itu memang ada dua macam, ada yang punya racun berbahaya dan ada yang tidak. Wakal asadi wan namri. Ini menurut ulama dulu sunnah dibunuh ini. Harimau dan singa, macan tutul, ini cetah itu ya, citah, ini sunnah. Kalau sekarang nggak boleh karena populasinya sudah sangat terbatas. Bikasrin nun wa iskanil mim wa huwa sab'un akhbathu wa ajra'u minal asad.
nimri atau namri ini hewan buas yang lebih agresif dari macan dan singa gitu. Nah ini maksudnya itu citah itu, tapi dia kecil cuman lebih agresif. Yakhtalifu launu jildihi, ada bintik-bintik itu warna di kulitnya. Wazibi wadubi, dan serigala. Serigala disunahkan. Nah ini serigala itu beda dengan anjing ya. Zibun itu enggak najis. Ya, serigala itu enggak najis. Beda dengan anjing. Air liur anjing itu kan sepakat semua najis. Kalau badannya kan ada yang najis, ada yang enggak, mazhab itu. Tapi kalau kita misalnya terus air liur serigala najis enggak? Ya enggak najis. Tapi kalau kamu mau megang air liurnya, kamu bisa kehilangan jari, digigit sama dia itu kalau anjing kan enggak gitu. Jadi kamu pilih mana? Tapi zibun itu beda dengan anjing. Itu biasanya melolong. Itu di Magelang ada ya? Serigala. Nagung itu di Nagung ada kan? Nagung. Iya kan? Ini sering dengar kok dulu. Persis ya. Dulu sering ini. Kalau malam-malam tuh panjang sekali. Kalau di Gasan ada nggak di Gasan? Masih ada serigala. Oh, suaranya kadang ada yang dengar. Di itu masih ada Pak. Daerah mana Bapaknya? Pati. Oh, Pati sih udah daerah ini ya. Enggak ada pegunungan itu. Pegunungannya juga enggak terlalu ini kan, enggak terlalu luas hutan kayak gitu. Kalau di Magelang kan ada beberapa tempat yang hutannya masih kan nyambung ke Wonosobo, nyambung ke ini Temanggung, itu masih banyak hutan. Tuh serigala bedamidal al-mumala wa haywanun khabithun wan nasri, burung nasar wa minat thair al-jarih, ya kayak itu elang, kayak garuda, itu burung garuda. Wal uqab wa huwa unsal jawarih, yang jadi beda ya kalau hewan ini cewek. Hewan apa namanya sih ini? Oh beda sendiri, elang betina. Kemudian uqab ini tadi itu beruang. Uqab beruang. Bukan uqab ya. Iya benar beruang. Kemudian elang betina. Lo elang betina sama jantan masa beda? Wal wazagh. Oh yang beruang wazagh berarti wazagh. Anaman qatal wazagh fi awalid. Oh bukan, maaf, wazagh itu cicak ya, cicak. Anaman qatal wazagh fi awalid darbatin kataballahu lahu mi'ata hasanatin. Ini riwayat Muslim ini. Luar biasa ya. Mungkin hikmahnya karena cicak itu mengganggu kita ya, karena jadi banyak kotoran, mungkin jadi khawatir najis dan sebagainya, resah lah gitu, hewan meresahkan gitu. Ini disunahkan dibunuh ini cicak ini. Kalau dulu saya tahunya kalau cicak itu yang kalau laba-laba sama merpati kan yang membantu Nabi, kayak yang malah memberitahukan kalau Nabi ada di gua itu. Iya itu, dan menurut riwayat lagi cicak ini termasuk yang niup apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar gitu.
Jadi kalau burung apa itu bawa air di tes-tesin gitu, kalau ini niup biar apinya gede gitu. Itu juga ada riwayat begitu. Itu sunnah dibunuh, dan kalau Anda membunuhnya dengan satu pukulan langsung mati, maka pahalanya 100 kebaikan. Kalau dengan 2 pukulan belum mati, baru mati, maka menjadi di bawah 100 ya. Dan ketika 3 kali maka di bawahnya lagi wafihi khasun ala qatliha. Jadi semakin banyak ininya maka pahalanya semakin sedikit. Jadi usahakan sekali pukul langsung mati gitu. Pokoknya pukulnya yang keras gitu. Qila li'anna kanat tanfukhun nar ala sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena dia meniup apinya Nabi Ibrahim ketika dibakarnya. Wallahu alam, tapi ini qil ya, bukan riwayat hadis ya. Kalau yang membunuh cicak sunnah itu riwayat hadis tadi, tapi yang bahwa dia meniup apinya Nabi Ibrahim ini cuma qil saja. Wal ba'udi wal qaradi, disunahkan membunuh nyamuk dan kutu kutu mitlu ghurab, dan juga linsa. Wa huwa ma yata'allaqu bil ba'ir wa nahwihi, dia kutu onta mungkin ya. Wa huwa kal qamli lil insan, ya seperti kutu manusia. Berarti kutu hewan ya maksudnya. Wal qirdi, nah ini yang qirdi ini kok disunahkan membunuh monyet. Kalau sekarang kan nggak boleh, termasuk ke hewan dilindungi. Huwa haywanun khabithun wasurati wazanu Umar. Wasurati wazanu Umar na'un min ghurban. Ini hewan apa ini? Ini soalnya nama-nama hewan Arab tuh kadang nerjemahnya itu di kita nggak ada tapi dipaksain ada gitu. Jenis burung ini, jenis burung gagak. Dia kenapa? Dia predator dia ya, dia memakan burung yang lain. Itu mungkin seperti di YouTube itu yang burungnya kecil tapi serangannya dahsyat, karena dia terbangnya kecepatan tinggi. Jadi ketika nabrak mangsa itu langsung mati. Kadang yang diserang burungnya lebih besar, cuman dia nembaknya itu karena kecepatan tinggi, jadi ketika mematuk kepalanya itu langsung mati. Burung apa tadi namanya? Surad. Surad itu kayak Umar, na'un minal ghurban, semacam kayak burung gagak tapi kecil. Qala ini wa ta'irun fawqal asfur, lebih kecil dari emprit. Aqa'un nisfuhu abyadu wa nisfuhu aswad, separuhnya hitam separuhnya putih. Dakhmur ra'si wal minqar, kepalanya besar. Benar, dia punya paruh namanya apa ini? Cucuk? Paruh ya. Punya paruh yang besar, kuat gitu. Karena dia untuk menyerang gitu. Kepalanya besar, paruhnya besar. Wal minqar, punya cakar yang tajam, dan ini asabi azimah, jarinya besar-besar. La yakun ali ahad walahu safirun mukhtalifun, dia berkicaunya itu suaranya macam-macam. Yusafiru likulli ta'irin yuridu an yasidahu bilughatihi, dia supaya menarik burung-burung yang lain nanti akan dimangsa sama dia. Wa yad'uhu ila taqarrub minhu fa idza jadama'u ilaihi shadda ala ba'dihim wa minqaruhu shadid fa idza naqara wahidan qadara min sa'atihi wa akalahu, sehingga kalau mereka datang langsung diserang kemudian dimakan. Wal burughut wal baqi wa zambur, bidhammi zai wa yahrumu qatlu namal as-sulamaniyu.
Ini tadi apa namanya? Itu kutu ya, kutu manusia. Albak, coba takut salah nih soalnya terjemahannya. Nama-nama hewan ini kalau nggak biasa nyebut sulit bahasa Arab nih. Ya kutu, kemudian ya kutu benar. Kutu, kemudian zumbur itu tinggi itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu bangsat. Ini lah, tinggi itu kutu kasur itu loh. Ya kutu kasur. Tungau. Oh bahasa Indonesia tungau. Oh bangsat itu bahasa Betawi Jakarta ya. Bahasa Jakartanya bangsat. Bahasa Jakartanya bangsat. Bahasa Indonesianya tungau. Nah tungau. Enak di sini ada ahli bahasa jadi kalau nanya enak. Wa yahrumu qatlun namli as-sulaimaniyu. Diharamkan membunuh semut yang diceritakan di surat Naml Nabi Sulaiman. Mana ayatnya yang semut itu awalnya apa sih itu, pokoknya Nabi Sulaiman mau lewat ya ayuhan namalu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu ya Sulaimun wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya itu ayatnya. Lah itu semutnya itu besar kalau nggak salah ya, wa huwal kabir. Semutnya yang diceritakan di Quran itu semutnya besar, lintifai azahu, karena dia tidak pernah menyakiti, tidak menyakiti manusia. Itu seperti apa ya sekarang ya? Mungkin semut yang pokoknya dia nggak merusak ekosistem itu dan nggak menyakiti manusia. Kalau rang-rang itu kan kadang merusak ya, kadang merusak tumbuhan. Kalau semut tanah yang hitam itu juga nyengat itu kan, kalau diganggu nyengatnya sakit sekali itu. Terus semut yang merah itu juga itu sunah dibunuh. Kalau yang pokoknya yang merugikan itu sunah dibunuh. Tapi kalau semut Nabi Sulaiman ini semutnya ramah. Ada kok kayaknya kok di hutan-hutan itu ada. Dia nggak gigit, jalannya rada pelan itu kan, yang gede-gede itulah. Nah, dia pokoknya nggak merugikan. Anali walau Semut-semut yang di rumah apa itu kan atau yang bikin ya merugikan itu. Itu bikin sarang di mobil itu, telur-telurnya di situ kotor, nanti bau itu kan. Kadang dia jadi sarang kan otomatis buat penyimpanan ini kan bahan makan dia itu membusuk. Saya sebenarnya dulu pernah juga. Ini nggak tahu semutnya yang nakal apa yang punya mobil yang jorok, nggak tahu. Tapi benar itu bau itu. Nah itu sunnah itu dibunuh. Nah, usahakan bunuhnya jangan pakai api. Tapi menurut ulama kalau terpaksa nggak pakai api nggak bisa, itu ternyata boleh. Kalau saking sulitnya gitu. Tapi usahakan kalau bisa jangan pakai api membunuhnya. Karena yang berhak menyakiti makhluk hidup dengan api itu hanya Allah. Selain Allah tidak boleh menyakiti makhluk hidup dengan api. Ya kalau misalnya sulit ya, kadang kan memang sulit sekali. Kayak misalnya tawon di perumahan itu ya. Itu kan biasanya yang nangani kan pemadam kebakaran karena dia pakai baju anti sengat dan sebagainya, diasap biasanya kan. Makanya kalau nggak digituin memang sulit sih. Nyerang ke warga kalau tawonnya pas tawon beracun kan bisa malah repot, nanti banyak yang ini. Insya Allah ya itu termasuk uzur terpaksa gitu.
Karena saking sulitnya, kalau misalnya spray kadang disemprot itu kadang tidak manjur, misalnya seperti merek-merek tertentu tuh enggak masih bisa berterbangan, meninggalnya nanti 10 menit kemudian atau sekian menit. Nah di sela waktu itu kan dia bisa nyengat warga gitu kan. Nah kalau dibakar kan langsung pada jatuh. Nah, tapi usahakan jangan pakai, dan kalaupun pakai ya istighfar dan baca bismillah supaya Allah memaklumi. Jangan pakai nafsu, bakar. Nah itu kadang yang menjadikan kita dosa tuh begitu. Ada rasa orang yang itu psikopat. Ada unsur psikopat yang muncul, menikmati nyakiti makhluk hidup gitu kan kadang. Nah itu yang jadi dosanya di situ. Kadang manusia itu punya begitu. Psikopat itu dari yang ringan sampai yang tinggi. Kalau psikopat yang ringan itu dengar gosip tetangganya ini kena debt collector, seneng, nah itu psikopat itu. Tapi itu level yang rendah. Nah, yang parah ya kalau sampai menari-nari di atas penderitaan tetangga. Nah itu yang psikopat yang lumayan parah. Annahu zaitama fi aidin nas, ya, usfurul jannah, lanu zaitama fi aidin nas minal aqwat waqtafa bi taqawwati bil ba'ud wal tifta' wal hudhud wal watwat wal khufas. Hewan-hewan yang haram dibunuh ini banyak ya, lebah, kemudian kok di sini bisa kelelawar kok dilarang dibunuh ya, kenapa ya? Wallahu a'lam saya. Padahal kelelawar tuh lumayan merugikan itu, makan buah-buahan ini, bahkan sekarang mengotori rumah itu, masuk rumah orang tua saya itu kelelawarnya banyak sekali, kotorannya sampai itu nggak tahu gimana itu, soalnya dia tinggal di atas ini Eternit ini, di atas plafon. Kemudian kodok ini nggak boleh dibunuh. Hudhud, burung hudhud. Kemudian watwat ini jenis kelelawar, kok bisa ya? Wal khafash, jenis kelelawar. Seperti apa nggak tahu kelelawarnya. Ada nggak kelelawar yang menguntungkan kita itu? Tapi kalau secara ekosistem mungkin tetap ada untungnya. Cuman apa gitu, dan dia kalau terlalu banyak atau yang merugikan seperti di rumah ibu saya itu gimana itu? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau merugikan ya boleh, karena manusia itu walaqad karramna bani Adam. Nah, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada hewan-hewan yang merugikan kita ya bolehlah dihilangkan. Wa ta'irun la yakadu yubsiru bin nahar, ya. Jadi khufas ini burung yang tidak bisa melihat di siang hari. Nah, ini kelelawar karena dia melihatnya pakai suara, pantulan suara. Wa baytuhu wa ma ghairu sulaimani, kalau semut yang bukan semut Sulaiman, wa saghir musama bidzar fayajuzu qatlu bi ghairil ihram, maka boleh membunuhnya. Ikani mudzian wa kadzabi inta'a tariq taf'ihi. Boleh kalau terpaksa harus pakai api. Amama yanfa'u wa yadurru, adapun hewan-hewan yang memiliki manfaat dan memiliki kerugian, al-quttam bidhamil qaf wa fatiha wa bazin lisanu qatlu wa liqrahu, maka tidak disunahkan membunuhnya dan tidak dimakruhkan. Berarti membunuh boleh. Iya, ular di sini tadi hayya nggak ada ya yang disunahkan membunuh. Berarti kalau hewan yang dia ada untungnya dan ada ruginya itu boleh dibunuh. Berarti kita membunuh hewan itu boleh. Menguntungkan, jadi apa? Ma yanfa'u wa yadur. Ada manfaatnya dan ada bahayanya. Hewan apa saja?
ada manfaat dan bahaya itu boleh dibunuh dan tidak makruh membunuhnya. Mungkin seperti ular misalnya. Ular manfaatnya kan menghilangkan hama tikus di sawah, tapi sunnah dibunuh karena dia merugikan juga kalau gigit kan, dan lain sebagainya. Falisan qatu wal ikrah bal huwa mubah, boleh. Wa ma la yadhur fi naf'in wa la darun ka khanafis wa ju'lan wal hirba wa akbar min al qata. Kok enggak tahu semua artinya ini sih, hewan-hewan ini apa sih? Maaf. Berarti kecoa, kemudian bunglon, kumbang, itu dimakruhkan membunuh. Jadi wa ma la yadhuru fihi naf'un wa la darun ka khanafis wa ju'lan, yang tidak jelas manfaat dan bahayanya seperti bunglon, kemudian apa namanya tadi, kumbang, kecoa. Kalau kecoa ya jelas bahayanya menurut saya nih. Itu apa namanya, dan bunglon yang berubah-ubah warna, yang madawatu wa talwanan dzubabin wa yukrahu qatlu li'annahu laisa min ihsanil qatlah. Itu dimakruhkan untuk dibunuh karena itu merugikan mereka. Amma saratan, adapun kepiting, ya, saratan wa huwa haywanul bahri yusama aqrabul ma' haram wa ta'irun yakulu adra wa minal khaba'ith fa innahu yahrumu qatluhuma. Haram membunuh kepiting menurut pendapat yang kuat, alal mu'tamad. Wa yajuzu ramyul qamli hayyan lam yakun fi masjidin. Boleh melemparkan kutu manusia kecuali di masjid. Masih hidup melemparkan kutu boleh, kecuali kalau di masjid nggak boleh, nanti nulari orang yang sholat di situ jadi gatal. Daradala qulu Syekh Al-Syarqawi fi hasyati ala tufatul tulab fi babi jaza'is said. Nah, itu ada di kitab Tufatul Tulab. Ya ini mungkin yang butuh penelitian ulang, karena bagaimanapun juga ini kan bukan berdasarkan dari sharehnya hadis, ini kan hasil ijtihad, jadi mungkin bisa di ini. Itu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah syarat-syarat sah tayamum. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam.